Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga tetap sehat. Saya tahu untuk warga Indonesia, sebagian besar selama ini sudah hampir 2 pekan terakhir melakukan lockdown, melakukan isolasi sendiri secara sukarela, dan mulai banyak yang jenuh. Dan tadi malam saya mendapat banyak pertanyaan. Sebenarnya bukan hanya tadi malam, sejak kemarin sampai pagi hari ini, pertanyaan dari sejumlah teman baik yang di dalam maupun di luar negeri. Teman-teman di Amerika, di Eropa, misalnya bertanya pada saya, mengapa pemerintah Jokowi sampai sekarang tidak melakukan lockdown? Padahal penyebaran virus sudah cukup masif. Kalau kemarin dikabarkan baru 27 dari 34 provinsi di Indonesia yang terjangkit virus, sekarang sudah menjadi 28. Artinya apa? Dalam waktu yang sangat cepat ada kemungkinan besar 34 provinsi di Indonesia sudah akan terkena virus. Nah, kalau kita membaca di media, juga di media sosial, kita mulai mendengar sejumlah kepala daerah mulai melakukan langkah sendiri-sendiri. Kendati Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa lockdown adalah kewenangan pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah kelihatannya sudah mulai memutuskan jika terlambat dampaknya bisa jadi persoalan yang serius. Karena itu lebih baik mereka bertentangan dengan pemerintah pusat. Misalnya kita tahu Papua sudah melakukan, kemudian Tegal, dan juga terakhir ada Toli-Toli melakukan lockdown. Dan yang lebih menarik, ternyata tanpa pemerintah melakukan lockdown, banyak warga masyarakat yang langsung memutuskan untuk melakukan lockdown. Di Jawa, terutama di Jawa Tengah, misalnya kita bisa mendapati kampung maupun RT RW melakukan lockdown secara mandiri. Jadi mereka langsung menutup akses ke komplek perumahan atau ke kampung dan dusun mereka untuk melakukan lockdown. Karena memang penyebaran virus ini banyak dibuktikan di sejumlah daerah, di sejumlah negara, maksud saya paling efektif adalah melakukan lockdown. Kita tahu negara-negara maju, misalnya seperti Inggris dan sebagainya, melakukan lockdown. Italia yang kedodoran seperti kita juga melakukan lockdown, tapi langkahnya terlambat. India, bayangkan, penduduknya 1,3 miliar dan dia melakukan lockdown. Kita bisa melihat di sejumlah video yang disiarkan oleh kantor-kantor berita maupun media sosial, polisi di sana sangat keras. Mereka langsung melakukan punishment berupa pemukulan kaki para orang yang sedang berkeliaran tanpa menggunakan masker. Ada juga yang diminta push up, squat jam, dan lain-lain. Tetapi intinya membuat jera orang untuk keluar rumah. Nah, kalau sampai sekarang pemerintah belum melakukan lockdown, bahkan seperti dikatakan oleh Menteri Menko Polhukam Mahfud MD bahwa pemerintah sedang menyiapkan PP untuk melakukan lockdown kewilayahan atau disebutnya karantina kewilayahan. Nah, kalau kita baca di dalam undang-undang karantina yang diundangkan oleh Presiden Jokowi sendiri pada tahun 2018 lalu, kita akan menemukan sebenarnya jawaban mengapa pemerintah tidak segera melakukan lockdown, yakni berkaitan dengan konsekuensi budget. Kalau tidak salah dalam pasal 55 ayat 1 disebutkan dalam hal karantina kewilayahan, pemerintah pusat bertanggung jawab atas kehidupan warga, bahkan binatang ternak yang dilakukan karantina kewilayahan. Nah, artinya apa? Pemerintah mesti menyiapkan mulai makanan, bukan hanya manusia tetapi ternak, makan, minum, dan sebagainya harus disediakan. Nah, ini Anda bisa bayangkan betapa besarnya anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah. Sementara pemerintah sendiri punya ambisi-ambisi tersendiri yang sampai sekarang tetap tidak ingin dibatalkan. Misalnya pembangunan ibu kota baru. Kita mendengar bagaimana Menteri Menko Investasi Luhut Panjaitan melalui juru bicaranya mengatakan bahwa pembangunan ibu kota jalan terus. Nah, tentu itu situasi yang membuat kita mulai menyadari bahwa ternyata pemerintah masih berpikir untuk membangun proyek mercusuar, sementara rakyatnya mulai berjibaku mempertaruhkan nyawa. Nah, ini situasi yang saya kira membawa kita untuk memahami cara berpikir dari pemerintah. Tetapi ironisnya di tengah situasi semacam itu tiba-tiba kita mendengar Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah membuka dompet bantuan
untuk menampung dana dari masyarakat dan dunia usaha. Coba Anda bisa bayangkan, di satu sisi tetap ingin membangun ibu kota baru yang kita tahu dari publikasi pemerintah dananya mencapai lebih dari 400 triliun, tapi di satu sisi pemerintah tidak berani melakukan lockdown karena ada konsekuensi budget. Nah, ini cara berpikir semacam ini yang kelihatannya agak bingung, tidak membuat publik jadi sebenarnya apa gitu. Mengapa pemerintah ngotot semacam itu? Ada agenda apakah di balik ibu kota baru itu? Mengapa pemerintah lebih memilih mengorbankan nyawa rakyatnya ketimbang mengorbankan rencana pembangunan ibu kota baru? Nah, di tengah-tengah perlawanan semacam itu dari daerah, kita juga kemarin mendengar ID sudah menyatakan akan meminta para tenaga medisnya untuk tidak menangani pasien positif corona bila alat pelindung diri atau APD tidak dilengkapi. Ini dalam jumpa pers dan kemudian maksud saya bukan jumpa pers, melalui siaran pers, karena sekarang orang tidak boleh melakukan jumpa pers secara langsung, kecuali kemarin yang dilakukan oleh Menko Perekonomian ketika ada bantuan dari Cina datang, dan ini kemudian menimbulkan kecaman karena wartawan-wartawan berdesak-desakan di dalam acara yang dilakukan di hanggar bandara di Cengkareng. Nah, jadi dalam kembali ke soal ID tadi disebutkan bahwa surat itu jelas ditandatangani oleh Daeng M. Fakih. Tetapi kemudian media menyebut bahwa ID dan sejumlah profesi lain yang berkaitan dengan tenaga medis mengancam mogok kerja bila alat pelindung diri tidak dipenuhi. Tetapi kemudian sehari kemudian ID membantahnya karena berita ini memang sangat bikin geger karena banyak menafsirkan ini adalah perlawanan terbuka dari para tenaga medis, dan sebenarnya publik sangat memahami kalau kemudian ID melakukan perlawanan semacam itu. Mengapa? Karena sampai hari ini sudah banyak sekali tenaga medis yang meninggal dunia, dan beberapa dokter yang meninggal itu adalah dokter spesialis dan juga beberapa guru besar. Setidaknya ada 2 orang guru besar yang meninggal, satu dari UGM dan satu dari Universitas Indonesia. Jadi sangat dipahami sikap ID itu. Tetapi kemudian ID menyebut bahwa media memelintir beritanya. Mereka tidak pernah mengancam untuk mogok makan. Sebenarnya ini persoalan yang multitafsir. Tetapi kalau kita baca, media juga tidak salah sepenuhnya. Yang jadi pertanyaan, mengapa kemudian ID membantah itu? Apakah ada tekanan kepada ID? Sebab sikap ID itu sangat serius. Itu bisa disebut sebagai perlawanan pasukan tempur terhadap panglima perangnya. Sekarang ini kan seperti kita ketahui dan kita membaca di media, Jokowi pernah nyatakan bahwa penanganan pemberantasan virus corona saya pimpin sendiri. Artinya dia menjadi panglima perang dari perang melawan corona. Sementara tenaga medis adalah pasukan tempur terdepan yang langsung berjibaku di lapangan. Jadi kalau betul sampai kemudian ID menolak untuk para tenaga medis menolak untuk menangani para penderita virus corona, bisa dibayangkan apa yang terjadi. Seharusnya ID tidak perlu takut menunjukkan sikap semacam ini. Mengapa? Publik sekali lagi sangat memahami kekhawatiran dari teman-teman tenaga medis. Bagaimana kita bisa melihat mereka bekerja mati-matian dengan alat pelindung diri yang terbatas, sebagian malah membuat sendiri dari kantong sampah, dari jas hujan dan sebagainya, kemudian dengan jam kerja yang luar biasa, yang tidak mungkin mereka shiftnya bisa saja dalam sehari cuma 2 shift, lebih dari 12 jam, bahkan lebih dari hampir ada juga yang saya baca hampir 18 jam bekerja. Bisa dibayangkan mereka mempertaruhkan nyawanya. Ancamannya bukan hanya karena virus corona, tetapi juga bisa karena kelelahan. Kalau kita mau berempati, orang bekerja lebih dari 12 jam tanpa menggunakan perlengkapan yang sangat ketat seperti para petugas medis pun sudah sangat berat. Saya pernah menonton, dan Anda juga mungkin pernah menonton bagaimana pengamanan itu berlapis-lapis, dan ini membuat kita, saya bisa membayangkan kita tidak bisa bernapas tidak dengan leluasa. Kita menggunakan masker. Saya pernah coba menggunakan masker, hanya kurang lebih 1 jam, tapi saya merasa sudah tidak nyaman.
Jadi artinya apa? Kalau kemudian ID sekarang membantah pernyataan atau membantah dan menyebut media salah menafsirkan atau bahkan memelintir beritanya, saya kira kita juga perlu memaklumi. Situasinya memang tidak mudah buat mereka. Apapun yang dilakukan oleh para pahlawan kemanusiaan ini, kita harus support sepenuhnya. Anda boleh dengan berbagai macam cara untuk mendukung mereka. Tetapi intinya sekali lagi bahwa mulai terjadi perlawanan dari para tenaga medis dan juga kepala daerah, bahkan masyarakat terhadap pemerintah yang sampai sekarang belum memutuskan untuk melakukan lockdown. Kita tunggu seperti apa PP dari lockdown itu, dan sekali lagi apakah Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia kembali terlambat melakukan antisipasi terhadap penyebaran COVID-19 seperti yang selama ini sudah terjadi. Mudah-mudahan bangsa ini tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberi kesehatan dan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.